Pemirsa, kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat saat ini masih dipadati pengunjuk rasa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat. Unjuk rasa digelar untuk menyampaikan aspirasi dalam peringatan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejumlah elemen masyarakat seperti mahasiswa dan organisasi masyarakat berkumpul di kawasan Patung Kuda untuk menggelar aksi unjuk rasa 1 tahun pemerintahan Jokowi Amin. Selain berorasi, para demonstran juga menggelar aksi membakar ban dan menggelar spanduk berisi aspirasi. Mereka meneriakkan tuntutan agar pemerintah mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan DPR kepada Presiden 14 Oktober lalu. Aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan bersenjata lengkap. Kita ngasihin selamat aja ya, mungkin sepakat. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari unjuk rasa di ibu kota, sudah ada Angelika Devagam di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ya Angel, apakah semakin banyak massa yang berkumpul di kawasan Patung Kuda? Ya, April setelah menyuarakan aspirasinya dari para kelompok buruh, kini mereka tengah melakukan aksi teatrikal mengenai suara mereka atau aspirasi mereka untuk menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sampai sejauh ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di samping Monas di kawasan Jakarta Pusat, masih berlangsung kondusif di pukul 4:43 ini. Dan kita ketahui, April dan Fandi, bahwa untuk waktu mereka melakukan aksi unjuk rasa ini diberikan kesempatan hingga nanti pada pukul 6. Dan sampai sejauh ini kondisi di Jalan Medan Merdeka Selatan masih berlangsung kondusif. Kelompok buruh maupun kelompok mahasiswa masih terus menyuarakan aspirasinya. Tak jarang atau tak sedikit dari mereka juga menyebar di seluruh jalan di Jalan Medan Merdeka, baik di Medan Merdeka Selatan ataupun di Medan Merdeka Utara dan juga Medan Merdeka Barat ini. Mereka tersebar melakukan aksi long march juga beberapa di antara mereka. Namun dari pantauan kami sebelum kami melaporkan ini atau dari laporan terakhir kami, tidak cukup banyak mahasiswa yang datang begitu hingga di sore hari ini, atau mungkin mereka sudah tiba dan tidak ada lagi penambahan mahasiswa lainnya yang datang dari arah Tugutani, karena memang mereka tadi berawal dari Salemba, kemudian dari arah Tugutani hingga sampai di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, dan juga di beberapa titik di kawasan Jalan Medan Merdeka, baik Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, Barat, dan sekitarnya. Dan sejauh ini sejumlah aksi menyuarakan aspirasi masih terus dilakukan, baik itu melalui nyanyian, baik itu melalui teatrikal, puisi, dan juga aksi orasi. Sejumlah di antara mereka juga sedang beristirahat sambil menanti waktu habis untuk melakukan aksi unjuk rasa yang seperti tadi saya sampaikan, aksi unjuk rasa ini sewajarnya akan selesai pada pukul 6 sore ini. Dan beberapa di antara kelompok mahasiswa ini yang kami lihat, baik dari masyarakat ataupun mahasiswa yang tidak menggunakan alma mater, atau maksud kami dari mahasiswa yang menggunakan alma mater atau dari masyarakat yang menggunakan baju bebas, ini mereka sedang berjalan mundur ke arah Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan tentu saja kita harapkan tentunya supaya aksi unjuk rasa ini terus berlangsung kondusif dan tetap tenang. Mereka menyuarakan aksi atau aspirasinya dengan sebaik-baiknya melalui aksi orasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk mengantisipasi terjadinya aksi-aksi seperti 2 aksi pada beberapa hari yang lalu mengenai aksi tuntutan Undang-Undang Cipta Kerja, tentu diharapkan tidak terjadi kericuhan seperti aksi-aksi sebelumnya. Untuk itu, banyak pula ribuan aparat keamanan baik dari TNI dan juga Polri turut serta menjaga jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini di tanggal 20 Oktober, tepat 1 tahun Presiden Joko Widodo memimpin kembali di periode keduanya.
Ya, dan selain itu dapat kami informasikan juga April bahwa aksi unjuk rasa ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya sembari para kelompok massa dan mahasiswa ini menyuarakan aspirasinya. Mereka juga menjajakan dagangan berupa makanan dan minuman supaya massa yang melakukan aksi tidak kehabisan energinya, begitu. Ya, April dan Fandi. Baik, kita akan lihat nanti perkembangan dari sana. Terima kasih untuk sementara. Angelika Diavaga melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pemirsa, hari ini 20 Oktober, tepat 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. 5 target pencapaian telah ditetapkan, namun pandemi COVID-19 menghambat cita-cita Jokowi. Masalah lain, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu protes di mana-mana. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Genap 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berjalan hari ini. Dinamika luar biasa mewarnai pemerintahan Jokowi jilid kedua. Pada saat dilantik untuk periode keduanya menjadi Presiden 20 Oktober 2019, Jokowi yakin mengusung 5 program prioritas untuk ekspansi ekonomi Indonesia. Namun semua rencana berantakan ketika pandemi COVID-19 menerpa tanah air. Segala kebijakan disesuaikan untuk menjaga kesehatan rakyat dan tentunya menstabilkan ekonomi negara. Agar fokus tangani pandemi, pemerintah mengubah rumusan program kerja serta realokasi anggaran negara. Pemerintah menggelontorkan dana 695 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional yang dialokasi dalam 6 bidang. Hingga September 2020, penyerapan anggaran terrealisasi 49,5%, di mana UMKM menjadi bidang dengan penyerapan terbesar hingga 71%, disusul bidang perlindungan sosial sebesar 69%. Sementara pada bidang kesehatan hanya 31% penggunaan anggaran. Laju kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tren menurun sejak teridentifikasi awal Maret 2020. Meski terseok-seok seperti umumnya negara lain, performa pemerintah di tahun pertama ini masih dinilai baik oleh masyarakat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lebih dari 57,7% responden percaya kepada pemerintah. Sementara 12 kota 7% warga tidak percaya pada pemerintah. Berbanding lurus, kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi juga cukup tinggi. 60,5% responden mengaku puas dengan kiprah pemerintah, sementara 29,2% warga mengaku tidak puas. Walau begitu, di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah untuk pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Salah satunya meredam gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang masih bergulir hingga hari ini. Padahal sejak awal pemerintahan jilid keduanya, Jokowi langsung mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah undang-undang sapu jagat yang diklaim bisa mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Namun penyusunan dan pengesahan yang dianggap terburu-buru oleh banyak pihak membuat gelombang protes terus muncul. Jokowi pun menegaskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah kebijakan tepat untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin setelah setahun berkuasa? Kami akan bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil dan anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Baik, saya pertama ke Pak Mulyanto terlebih dahulu. Pak Mulyanto, ada 5 program utama yang diusung di jilid 2 ini. Apakah pandemi COVID-19 ini menjadi faktor utama penyebab eksekusinya tidak berjalan dengan maksimal? Iya, Pak. Saya rasa demikian ya. Pandemi COVID ini kan hampir ya membuat pekerjaan kita yang normal itu menjadi tidak normal. Kita harus menerapkan protokol COVID. Yang paling utama adalah social distancing. Sebagian pegawai yang bekerja melalui rumah ya, work from home. Jadi jelas ini sangat menghambat sekali.
berbagai implementasi program yang sudah dijalankan. Saya rasa demikian, Pak. Bisa dipahami. Baik, ada catatan mungkin Pak Mulyanto terkait bagaimana catatan program kerja dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi selama memerintah setahun ini? Ya, kalau menurut kami, ini kan masyarakat sejak bulan Maret, ini kan fokus kepada penanggulangan COVID ya. Masyarakat betul-betul berharap kita semua ya, agar COVID segera usai, kita bisa hidup kembali normal. Namun faktanya sampai hari ini tanda-tanda melandai ini belum terlihat. Jadi karenanya kita harus fokus bagaimana menyelesaikan, menanggulangi pandemi kesehatan ini. Tanpa ini selesai, berbagai hal mesti akan tertinggal di belakang, Pak. Baik, Itu Anda yang sebagai partai yang selalu konsisten pada oposisi begitu, catatan apa yang mungkin menjadi kekurangan pemerintah selama memerintah ini, terutama Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Kami melihat ya, Pak ya, yang pertama cara merespon pemerintah ya terhadap pandemi ini yang terlalu menggampangkan. Ketika awal-awal ini kan, ya kan di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara sudah muncul kasus pandemi ini kan, kita bahkan menolaknya, menganggap nggak ada masalah, nggak ada COVID di negara kita. Padahal kita ini negara dengan penduduk yang sangat padat, dengan sikap budaya berkerumunnya cukup tinggi, karenanya patut diwaspadai. Nah, kita waktu itu relatif ya mengabaikan fenomena ini, menolak bahwa tidak ada di Indonesia. Kalau dari skala 1 hingga 100%, Pak Mulyanto, Anda menilai dalam pemerintahan Jokowi ini berapa persen sudah dijalankannya dalam setahun ini? Kalau kita ukur dari skala-skala objektif ekonomi ya, di tahun ini kontraksi cukup tajam, hampir menuju minus 5%, yang menandakan sebanding dengan itu, Pak. Baik. Pertumbuhan ekonomi kan agregasi dari semua kegiatan kita ya. Baik, kita beralih ke... Bahkan pemerintah sendiri dari segi APBN kan, serapannya masih berapa tadi? 48%. Baik, Pak Mulyanto, tentu pandangan Anda akan berbeda dengan pandangan dari Gus Nabil. Gus Nabil kritik di mana-mana, bahkan hari ini memperingati 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Ini ada demonstrasi besar-besaran juga. Pandangan Anda seperti apa terhadap kritikan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyikapi bahwa apa yang kemudian menjadi kritik masyarakat, baik itu dalam bentuk demonstrasi maupun dalam bentuk-bentuk yang lain, ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang rakyat kepada pemerintah. Karena kalau masyarakat sudah abai dengan pemerintah, tentu dia tidak akan mengingatkan, tidak akan menyampaikan aspirasi. Saya kira saya melihat bahwa memang betul penurunan yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyanto mendekati minus 5% itu betul. Dan saya kira semua negara, tidak ada satupun yang sampai saat ini sudah memiliki pengalaman menangani COVID-19. Oleh karena itu, semua negara juga masih belajar kenapa sampai sekarang ini COVID masih kemudian kurvanya naik turun ya, karena memang semuanya masih belajar. Belum ada satu negara pun yang kemudian bisa mengklaim paling ahli terkait COVID-19. Namun aspirasi masyarakat, kritik masyarakat, dan saran masyarakat itu saya apresiasi karena itu bentuk cinta dan kasih sayang masyarakat kepada pemerintah. Baik, kalau ada hal yang masih dikritisi masyarakat yaitu terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini pun banyak sekali dari berbagai kota besar melakukan aksi demo. Apa pendapat Anda, Pak Gus Nabil? Terkait aksi demonstrasi, saya kira sah-sah saja karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun yang kemudian tidak tepat adalah kemudian demonstrasi kemudian melakukan dengan tindakan-tindakan anarkis. Yang itu tentunya sangat jauh dari nilai-nilai karakter bangsa kita. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi, saya tahu teman-teman mahasiswa itu seperti apa. Nggak mungkin dia mau bakar-bakar HT busway dan lain sebagainya. Saya justru khawatir di tengah-tengah demonstrasi ini, seperti ini, ditunggangi oleh kepentingan banyak orang. Itu yang menurut saya
perlu kita catat. Baik, saya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, tadi Anda mengatakan bahwa bisa dikatakan kondisi pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai pangkal dari permasalahan yang ada. Jika tidak ada COVID-19, kita berandai-andai, apakah pandangan Anda terhadap keberhasilan program Pak Jokowi ini akan berbeda pandangan Anda, Pak Mulyanto? Sebetulnya kan Mas ya, sebelum era COVID, sebelum bulan Maret, Omnibus Law itu sudah diajukan, RUU Omnibus Law diajukan. Memang dari awal RUU Omnibus Law itu diadres untuk bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, bisa menyerap investasi lalu menambah pekerja yang dapat diserap di dalam pembangunan kita. Jadi memang RUU Omnibus Law itu diarahkan untuk mendongkrak perekonomian kita yang stagnan di angka 5% kan pertumbuhannya. Jadi memang ekonomi kita ya masih pertumbuhannya ya tidak terlalu tinggi seperti yang kita harapkan. Karena kan kita ingin kalau bisa ya 6-7 kan gitu yang diharapkan. Tapi di laut ya bulan Maret itulah muncul pandemi COVID. Jadi memang ini ada dua hal. Ketika kita baru mau berusaha ya mengembangkan kondisi ekonomi kita, dilalahnya itu kita kena musibah. Sehingga ini menjadi semakin parah. Berantakanlah skenario besar kita. Kurang lebih demikian, Mas. Berantakan ini maksud Anda kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, atau bagaimana maksudnya Pak Mulyanto? Ya maksudnya kan tadi kita merancang ekonomi kita melalui Omnibus Law dengan berbagai program RPJMN kan di awal pemerintahan ini di periode kedua kan itu kan sebelum kita tahu adanya pandemi COVID gitu, termasuk Omnibus Law di dalamnya, ya kan? Namun tiba-tiba kan di bulan Maret ada pandemi, sehingga skenario yang sebelumnya itu relatif kan tidak bisa disesuaikan, tidak kompatibel dengan kondisi yang ada. Karena pemerintah mengusulkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, kan begitu. Nah, disitulah langkah-langkah penyelesaian krisis itu ditumpahkan dengan anggaran yang tadi disebut sekian berapa? 600 ya? Miliar. 600 triliun. Nah, itu maksud saya, Mas. Baik. Kita harus fokus menyelesaikan pandemi COVID ini dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Di sana pemerintah diberikan diskresi terkait persoalan perubahan APBN, penentuan prioritas dan sebagainya. Nah, harusnya dimanfaatkan maksimum. Tapi kita melihat bahwa serapannya ternyata masih rendah APBN. Baik. Ada catatan serapan APBN yang rendah begitu ya, Pak Mulyanto ya. Baik, sebelum saya kembali ke Gus Nabil, berikut ini pemirsa di layar kaca Anda terlihat situasi terkini aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masih banyak kerumunan massa yang melaksanakan atau melakukan aksi demonya saat ini juga begitu. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, namun ada masyarakat biasa yang terlihat ikut melakukan aksi demonya. Saya kembali ke Gus Nabil. Gus Nabil, ada catatan dari penyerapan APBN yang tidak maksimal. Apakah itu juga sudah menjadi catatan di dalam pembahasan anggota DPR selama ini? Apa solusinya? Ya, jadi meskipun ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun bukan berarti kemudian DPR tidak bisa melakukan pembahasan anggaran bersama pemerintah. Berkali-kali dalam rapat kerja maupun rapat dengan pendapat dengan mitra kami, contohnya di Komisi 9, misalnya kami rapat dengan Menteri Kesehatan, kita melihat serapannya masih kurang tinggi, maka kami bersama seluruh fraksi di situ, termasuk fraksinya Pak Mulyanto, di situ ada Bu Neti, kami dengan aktif selalu memberikan input dan dorongan kepada pemerintah untuk misalnya ada dilakukan refocusing di hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran. Kita tahu bahwa memang pemerintah ini juga memiliki kekurangan terkait manajemen data yang belum terintegrasi. Ini yang kemudian selalu didorong oleh kami supaya pemerintah betul-betul memiliki sistem data yang terintegrasi baik data kesehatan maupun data yang lain. Oke,
Baik, kalau begitu kira-kira Pak Mulyanto apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kita tahan dulu Pak Mulyanto dan juga Gus Nabil, kita jeda dulu, tetap bersama kami Bapak-Bapak dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.